Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambut datangnya bulan Maulid, insyaallah kalau nggak salah ya malam Rebo besok nih mestinya, insyaallah dengan izin Allah. Malam Rebo besok jatuhnya 27 malam ya, malam 28. Bismillah, kita coba lihat kosakata Muhammad Allahumma shalli sallim barik alaihi wa ali di dalam Al-Quran. Yang langsung Muhammad ya, enggak kata pengganti, bukan an-nabiyyu, bukan arsalnaka, ka di situ juga kayak Nabi Muhammad, tapi ini kosakata langsung Muhammad. Ada di mana aja supaya kita sama-sama tahu. Silakan ditulis buat yang mau nulis. Ali Imran 144. Surah Ali Imran 144. Kemudian ada di surah Al-Ahzab ayat 40. Kemudian surah Muhammad ayat 2, surah Al-Fat ayat 29. Ini yang langsung pakai kosakata Muhammad. Diulang ya. Surah Ali Imran biar kenal nih. Surah Ali Imran ayat 144. Silakan bantu ditulis buat yang bisa nulis biar teman-teman ngelihat tulisannya yang bisa nulis. Ali Imran 144. Nanti ayatnya kita baca satu-satu. Kemudian Al-Ahzab ayat 40. Al-Ahzab ayat 40. Kemudian surah Muhammad ayat 2. Kemudian surah Al-Fat ayat 29. Ini di luar sekali lagi kosakata yang memakai domir ka ya, domir engkau. Bukan wa ma arsalnaka gitu kira-kira, atau yang pakai kata pengganti atau pakai sapaan an-nabi. Ini langsung Muhammad, langsung kosakata Muhammad dengan namanya Nabi. Surah Ali Imran 144, surah Al-Ahzab ayat 40, kemudian surah Muhammad ayat 2, dan surah Al-Fat ayat 29. Apa gunanya misalkan mengenal ayat-ayat ini? Paling tidak kita tahu di mana posisi Allah menulis nama nabinya langsung dengan nama yang lengkap Muhammad. Paling tidak itu kita kenal di mana Allah, di ayat berapa, surat berapa Allah menulis nama nabinya dengan terang benderang, dengan jelas, yakni dengan namanya langsung Muhammad. Terima kasih buat Mas Nano ya, surah Ali Imran 144 betul, surah Al-Ahzab ayat 40 betul, surah Muhammad ayat 2 betul, dan surah Al-Fat ayat 29. Silakan dicatat lagi, bahkan di surah Al-Fat, bahkan di surat Al-Fat ayat 29 Allah menyebut dengan kata-kata Rasulullah langsung.
Muhammadur Rasulullah. Sebenarnya juga di Al-Ahzab 40. Ya, sebenarnya juga di Al-Ahzab 40. Bahkan di Al-Ahzab 40 itu disebutnya Rasulullah dan juga kemudian Khataman Nabiyyin. Disebut dua, disebut Rasulullah dan disebut Khataman Nabiyyin. Rasulullah dan Khataman Nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad langsung disebut sebagai memang utusan Allah dan disebut sebagai penutup para nabi. Di atas sudah ada yang ditulis itu. Di atas sudah ada yang ditulis dari Mas Nano tadi. Ali Imran 144, Al-Ahzab 40, kemudian surah Muhammad ayat 2 dan Al-Fat ayat 29. Jangan sampai kemudian ketika kita nanti insya Allah ketemu dengan Rasulullah, kita tidak banyak mengenal Rasulullah. Ya, kita tidak banyak mengenal Rasulullah. Ini mesti perhatian gitu. Kita mengenal nggak Rasulullah gitu. Dengan memperkaya sebanyak-banyaknya informasi tentang diri Rasulullah, maka insya Allah mudah-mudahan kita digolongkan kepada orang-orang yang menaruh perhatian kepada Rasulullah. Dan siapa orang yang menaruh perhatian, Allah akan memberi perhatian lebih. Siapa yang menaruh perhatian, maka Allah akan memberi perhatian lebih. Usahakan kita menaruh perhatian kepada Rasulullah. Kali ini kita akan mengcapture, ya, akan melihat kosakata Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi, di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah menyebut di dalam surah Ali Imran ayat 144, Al-Ahzab ayat 40, surah Muhammad ayat 2 dan Al-Fat ayat 29. Pindahin catatan ini ke buku, pindahin catatan ini ke handphone, supaya kemudian menjadi tambahan pengetahuan terhadap Nabi kita. Jangan sampai kemudian kita sedikit sekali pengetahuan terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan istimewa karena yang menulis nama Nabi ini langsung Allah Subhanahu Wa Taala, dan ditulisnya pun di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kita lihat sekarang satu-satu. Surah Ali Imran ayat 144. Silakan dibuka surah Ali Imran ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Ini kosakata ini di luar kosakata yang memakai nabi. Di luar kosakata yang memakai kosakata nabi atau domir engkau atau dia, ka atau hu. Surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan Muhammad adalah benar-benar seorang rasul. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala a'qabikum.
apakah kalau Nabi Muhammad wafat, ya, afa immata, kalau beliau wafat, au qutila, atau dibunuh, inqalabtum ala a'qabikum, apakah kemudian kamu nanti berbalik ke belakang, murtad, wa may yanqalib ala aqibaih falan yadurrallaha syai'a, barang siapa yang murtad kembali ke belakang, maka sesungguhnya ia tidak akan pernah merugikan Allah sedikit pun, tidak pernah mendatangkan kerugian bagi Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Di antara tadabbur makna asyakirin dalam ayat ini adalah mereka yang kemudian mensyukuri keberadaan Nabi, patuh terhadap apa yang diseru, dibawa dan diajarkan oleh Nabi, dan kemudian memperhatikan apa yang dibawa, diseru dan diajarkan oleh Nabi, maka dia termasuk golongan orang-orang yang dianggap bersyukur. Secara tadabbur ayat 144 surah Ali Imran. Dan kita sama-sama tahu orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang akan terus ditambah segala nikmatnya. Jadi secara tadabburiahnya, kalau kita bisa mensyukuri keberadaan Nabi dengan sering memperhatikannya, sering kemudian mengamatinya, mempelajarinya, termasuk apa yang dibawanya, apa yang diserunya, apa yang diajarkannya dari berbagai sunnah-sunnahnya, maka secara konsep balasan orang-orang bersyukur, wajarlah bila kemudian semua pelaksana sunnah, semua pengamal sunnah itu hidupnya akan senantiasa terus ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Logikanya adalah Allah menganggap mereka yang terus membersamai Nabi, terus bersama Nabi adalah sebagai orang yang bersyukur. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala aqibaih falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Mudah-mudahan dari ayat 144 surah Ali Imran kita bisa masuk dalam kategori orang-orang yang bersyukur dengan kita meneladani Nabi, hidup bersama Nabi, dan hidup bersama sunnah-sunnahnya Nabi. Bagian mana dari sunnahnya yang bisa kemudian kita pertahankan, yang bisa kita amalkan, yang bisa kemudian kita jalankan. Dan sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bila kemudian kita membelakangi Nabi, enggak membersamai Nabi di dalam sunnah-sunnahnya, misalkan enggak duha, enggak qobliyah ba'diyah, enggak baca Quran ini dan itu, enggak zikir, enggak wirid, enggak menjadi orang yang baik, enggak menjadi orang yang positif, senantiasa membawa keburukan, senantiasa membawa berita-berita yang buruk, selalu menyematkan orang dengan keburukan tanpa tahu kebenaran yang sebenarnya seperti apa, maka Allah mengatakan fala yadurrallaha syai'a, nggak akan ada madaratnya buat Allah sendiri, nggak ada, juga buat Nabi pun nggak ada ruginya, nggak ada bahayanya, cuman nanti kita jadi enggak dianggap sebagai orang yang bersyukur, dan sebaliknya dianggap sebagai orang yang kufur. Nah, kalau orang yang kufur, maka wajarlah bila orang yang jauh dari sunnah, lalu kemudian hidupnya juga banyak susahnya, banyak repotnya,
banyak masalahnya, banyak beban hidupnya, dan nggak bertambah rezekinya, melainkan malah tambah berkurang. Oke, sekali lagi di ayat mana saja sebagai pengetahuan tambahan kita menyambut bulan Maulid yang malam Rabu besok kita sudah akan masuk tanggal 1 Rabiul Awal insyaallah. Tolong saya dikoreksi ya, mudah-mudahan nggak salah ya. Kita menambah pelajaran dan pengajaran bahwa ada 4 kali Allah menyebut nama Muhammad langsung. Tadi di ayat yang sudah kita pelajari, pertama tadi surah Ali Imran ayat 144. Kita baca sekali lagi surah Ali Imran ayat 144. Mudah-mudahan keberkahan Nabi meliputi kita semua dan orang-orang tua kita ke atas hingga Nabi Adam, dan keluarga inti, keluarga besar dan turunan kita hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan dengan kita bisa mengenali ayat-ayat yang di dalamnya ada kosakata Muhammad, kosakata Nabi kita besar, Nabi besar kita Muhammad SAW, mudah-mudahan menambah energi buat kita semua. Apalagi ada tadabbur sedikit yang mudah-mudahan tadi kita sudah sebut bahwa mudah-mudahan kita berharap kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur karena membersamai Nabi, tidak meninggalkan Nabi. Ini pengertian syukur yang lain. Ya, dan memang ya orang nggak mensyukuri misalkan keberadaan orang tuanya ketika dia malah bertolak belakang dengan orang tuanya. Dia tidak mensyukuri keberadaan orang tuanya dengan dia tidak membantu orang tuanya. Ya, nggak bersyukur tuh namanya. Ketika kita punya orang tua tapi kita nggak dekat sama orang tua. Kenapa orang lain pada pengen dekat, pada pengen bantu orang tuanya, tapi orang tuanya sudah meninggal dunia. Ya, orang pengen bantu orang tuanya, sekali lagi orang pengen dekat sama orang tuanya, pengen mijitin palanya, pengen mijitin bahunya, pengen mijitin kaki dan tangannya, pengen kemudian berkhidmat apa yang bisa dikhidmatin, misalkan ngebantu di dapur, ngebantu di pengajiannya, membantu di tokonya, membantu di warungnya, membantu ngebersihin kemudian rumah, membantu meringankan pekerjaan ibu misalnya atau ayah, tapi nggak bisa karena mungkin orang tuanya sudah meninggal dunia atau orang tuanya tidak membersamai dia di satu rumah yang sama. Maka bila ada orang yang kemudian dia ada orang tuanya, masih hidup orang tuanya, kemudian dia sebenarnya sehari-hari bersama orang tuanya, tapi orang tuanya dianggap nggak ada. Dia selalu membelakangi orang tua, selalu ngerepotin orang tua, selalu bikin orang tua kesel, orang tua marah, selalu kemudian tidak manfaat buat orang tua, selalu tidak redo orang tuanya kepada dia. Maka dia termasuk tidak mensyukuri keberadaan orang tuanya. Kira-kira begitu logika dari ayat 144 surah Ali Imran. Kenapa kemudian ketika menyebut nama Rasul ujungnya adalah wasaya jazillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ada orang kemudian tidak mensyukuri dia punya suami, ada orang gak mensyukuri dia punya istri. Kapan? Ketika dia menyia-nyiakan suaminya atau menyia-nyiakan istrinya. Ada orang yang tidak mensyukuri ya keberadaan anak-anaknya. Kenapa? Karena dia selalu sibuk, tidak pernah main bareng anaknya, tidak pernah mencium ya anaknya, tidak pernah mengecup anaknya, tidak pernah memeluk anaknya, tidak pernah menggendong memangku anaknya, tidak pernah memandikan anaknya ketika kecil ya, tidak pernah nyuapin misalnya, nggak mau merhatiin, nggak mau bercanda sama anaknya. Sementara orang lain merindukan kehadiran anak, merindukan adanya anak, kepengen banget punya anak, dan berazam kalau nanti punya anak bakal dijaga dengan sepenuh hati, diperhatikan dengan sepenuh hati. Anak lebih penting daripada dagangan, anak lebih penting daripada bisnis, anak lebih penting daripada kemudian dunia dan segala isinya. Nah, orang yang kemudian tidak menghargai anak, tidak membersamai anak, tidak membahagiakan anak, tidak meluangkan waktunya buat anak, ya, secara konsep tadaburiyah ayat 144
surah Ali Imran ini kita belajar bahwa dia tidak mensyukuri keberadaan anaknya. Bahkan ada yang anaknya itu dibunuh, anaknya itu kemudian disiksa, anaknya itu kemudian dijual bahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang anaknya kemudian mati di tangannya. Tentu kita mengatakan bahwa wah itu benar-benar dah, orang-orang pada pengen punya anak kok dia malah anaknya disia-siain, kok anaknya malah dipukulin, kok anaknya malah dipepes keyangin, kok anaknya malah dibunuh misalnya begitu. Ini menjadi pengertian bahwa mensyukuri keberadaan Nabi Muhammad SAW adalah dengan memperhatikannya, dengan menyayanginya, dengan kemudian mengistimewakannya, dengan meluangkan waktu sehari-hari bersama Nabi. Jangan sampai kemudian kita dianggap nggak bersyukur punya Nabi, nggak bersyukur punya Rasul, nggak bersyukur ada Nabi, nggak bersyukur ada Rasul, karena tiap hari disia-siain. Pagi datang nggak ada Rasulullah di sana, siang datang nggak ada Rasulullah di sana, nggak asar, nggak juga malam, nggak tengah malam, nggak ada Rasulullah di sana. Nah, yang begini ini kemudian kita bisa dianggap nggak mensyukuri keberadaan Nabi, nggak mensyukuri kehadiran Nabi. Padahal Nabi hadir kan ke muka bumi ini, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada Maulidur Rasul, ada malam kelahirannya Rasul, ada Syahrul Maulid, ada bulan di mana lahir junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tapi apa kemudian perilaku kita? Kita nggak meluangkan waktu buat Nabi, nggak ada duha buat Nabi, nggak ada sunnah qobliyah ba'diyah bersama Nabi, nggak ada kemudian salat berjamaah seperti apa yang diseru oleh Nabi, tidak ada yang namanya zikir pagi, zikir sore, tidak ada sedekah kepada yatim yang dicintai Nabi, nggak ada itu yang namanya baca surah Al-Mulk menjelang tidur, nggak ada. Kalau begitu judulnya, maka kita nggak bersyukur punya Nabi, nggak bersyukur adanya Nabi, nggak bersyukur dengan kelahiran dan kehadiran Nabi, nggak bersyukur. Tadi logikanya sudah saya sampaikan, sudah saya contohkan. Ada orang-orang yang punya pekerjaan, orang-orang pengen kerja kan, mati-mati dia cari kerjaan, mati-mati dia buru kerjaan, mati-mati dia kemudian mengupayakan supaya dia kerja. Sementara ada orang-orang menyia-nyiakan pekerjaannya, malas-malesan, kerjanya sembarangan, ya, tidak mensyukuri pekerjaannya. Akhirnya kemudian dia diambil pekerjaan itu, hilang pekerjaan itu, ya, dicabut pekerjaan itu. Itu tanda kemudian dia nggak mensyukuri. Makanya ujung ayat 144 surah Ali Imran adalah wasayajzillahu syakirin, ya, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Kok kaitannya sama Nabi Muhammad? Satu badan ayat dengan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul bener loh, Nabi Muhammad itu utusan Allah banget loh, ya, kan kita mengenal kan ada utusan PBB, ada utusan Pak Lurah, ada utusan Pak Camat, ada utusannya Pak Wali Kota, ada utusannya Pak Gubernur, ada utusannya misalnya Menteri, ada utusannya Pak Kapolri, ada utusannya Panglima TNI, ada utusannya orang kaya misalkan datang kepada kita. Terus kita nggak percaya gitu, nggak percaya utusannya, atau nggak percaya yang ngutus, atau nggak percaya kemudian dengan perihal yang dibawa oleh utusan itu, nggak dipercaya tuh, misalkan utusan itu nggak dipercaya, maka kita akan kehilangan momen-momen, kita akan kehilangan kemudian banyak hal. Kita ditanya misalkan sama teman kita, kenapa lu nggak hadir? Nah, hadir di mana? Ya kan lu diundang sama orang kaya di kampung kita itu, yang di ujung sono gang. Ya, gua nggak tahu. Ya kan tadi ada utusan dia datang kan bawa undangan buat lo. Ya iya, gua nggak perhatian tuh. Nah itu ketika kita nggak perhatian sama utusannya, maka kita nggak ngerti membawa apa tuh sang utusan itu. Terus tambah nggak ngerti lagi siapa yang ngutus gitu, makin nggak paham itu. Tapi kalau kita naruh perhatian, kita jadi paham. Karena itu kemudian ayat 144 surah Ali Imran mengatakan bahwa wa ma Muhammadun illa rasul,
bener loh, Muhammad itu adalah utusan Allah. Luar biasa kan? Ini bukan utusan satu negara nih. Ya, misalnya Indonesia mengutus menteri luar negerinya bicara di forum PBB misalkan gitu. Kebayang nggak bila kemudian negara-negara di PBB itu tidak menghargai utusan Indonesia? Ya, maka kemudian terjadilah komunikasi yang tidak cantik, komunikasi yang tidak bagus. Ada utusan perdamaian misalkan ternyata malah dibunuh. Ini akan jadi perang antar negara misalnya. Ya, dulu zaman kerajaan, ya, sang raja ngutus utusan, ternyata malah dipancung palanya misalkan, malah kemudian disia-siakan tuh utusan. Tentu yang akan dikirim adalah bala tentara. Nah, dengan kita mempelajari ada berapa sih kosakata Muhammad di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bertambahlah kemudian pengetahuan kita. Ya, lalu bertambahlah pula Allah memperhatikan kita karena kita jadi memperhatikan nabinya. Ya, sekali lagi kita baca ayat 144 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Saya ulangi lagi, ya, silakan ditulis di mana saja Allah menulis kosakata Muhammad. Ya, ada di surah Ali Imran ayat 144, ada di surah Al-Ahzab ayat 40, ada di dalam surah Muhammad ayat 2, dan ada di dalam surah Al-Fat ayat 29. Monggo bantu ditulis. Ali Imran 144, Al-Ahzab 40, Muhammad 2, Al-Fat 29. Saya kira ini dulu yang bisa dibahas. Kita akan lanjut nanti kepada ayat 40 surah Al-Ahzab, ayat 2 surah Muhammad, dan ayat 29 surah Al-Fatih. Perhatian betul terhadap Maulid, bulan Maulid, terhadap Rasulullah Muhammad SAW, yang sampai kemudian bulan Maulid terlewati begitu saja tanpa ada tambahan pengetahuan tentang Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan nanti dijelajahi sendiri, ya. Ali Imran 144, Al-Ahzab 40, Muhammad ayat 2, dan Al-Fat ayat 29. Kita baru membahas ayat 144 surah Ali Imran. Itu pun tentu jauh dari lautan, ya, pemahaman tentang atau semesta pemahaman tentang ayat yang kita bahas. Ini hanya mungkin sebutir debu saja dari tadabbur, ya, Al-Quran yang kita sama-sama pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat Nabi besar Muhammad SAW buat kita, buat orang-orang tua kita, dan ke atas orang-orang tua ke atas sampai Nabi Adam dan turunan hingga akhir zaman, dan semua umat manusia di sepanjang zaman insyaallah. Kita tutup dengan membaca salawat buat Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Al-Mustafa Al-Mujtaba Al-Mukhtar Al-Mu'ayyad Al-Mumajjad Al-Mutahhar Al-Muqaddas
al-munawwar al-musyaffa' wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa walidihim wa azwajihim wa alihim wa dhurriyyatihim wa ashabihim wa ummatihim ajma'in wa jami'i malaikatillah al-muqarrabin wal awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wa jami'i a'immati wa ru'asa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa jami'i walidina wa ahalina wa auladina wa dhurriyyatina ila yaumil qiyamah wa jami'i makhluqatika min awwaliz zaman ila akhiriz zaman wa jami'il muassisin min jami'il ma'ahid wal madaris wal majalis wal halaqat wal kulliyat wal jami'at wa jami'il muallifin min jami'il kutubil islamiyah wal khairiyah wa jami'i sahibil maqam min maqamil anbiya'i wal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada'i was salihin wa man hafizahum wa man zarahum wa man ma'ana wa laysa ma'ana wa usulina wa furu'ina fi kulli makanin fi kulli zamanin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'iz dhunubi was sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ighfir lana ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur wa ya arhamar rahimin irhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa hubbika wa syukrika a'inna ya maulana ya qadiru 'ala kulli syai' ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واستر عيوبنا وارفع درجاتنا وحول أحوالنا إلى أحسن الحال حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب Ya Allah, ampuni kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Sedikit sekali pengetahuan kami tentang Nabi kami ya Allah, sedikit sekali pengetahuan kami tentang Rasulullah, maka ajarkan diri kami tentang Nabi kami ya Allah, tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kami yang ngakunya umatnya Nabi tapi tidak mengenal dirinya. Jangan sampai kami mengaku umatnya Nabi tapi tidak tahu tentang dirinya, tentang ajarannya, tentang apa yang dibawanya, tentang apa yang kemudian diajak olehnya. Ya Allah, maafkan kami yang tidak ada upaya untuk menambah pengetahuan kami terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyuna wa rasuluna. Ya Allah, mudah-mudahan Kau ampuni semua umatnya Nabi sepanjang zaman. Angkat derajat kami ya Allah dan semua umatnya Nabi. Ampuni kami dan semua umatnya Nabi. Rahmati kami dan semua umatnya Nabi. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami dan kepada semua umatnya Nabi. Selamatkan kami dan selamatkan semua umatnya Nabi. Berikan ya Allah apa yang menjadi pertolongan dan bantuan-Mu untuk kami dan untuk semua umatnya Nabi. Bukakan rizki yang banyak buat kami dan buat seluruh umatnya Nabi. Panjangkan umur kami dan panjangkan umur umatnya Nabi semua. Sehatkan badan kami dan sehatkan badan semua umatnya Nabi. Bahagiakan kami, riangkan kami, senangkan kami ya Allah dan semua umatnya Nabi.
Berikan perlindungan-Mu, penjagaanmu, keamanan-Mu ya Allah. Keselamatan dari-Mu untuk kami dan untuk semua umatnya Nabi. Ya Allah, tenangkan kami dan tenangkan semua umatnya Nabi. Berikan barokah buat kami dan buat semua umatnya Nabi. Berikan juga ya Allah keridhaan-Mu, ampunan-Mu dan maaf-Mu untuk kami dan buat semua umatnya Nabi. Berikan apa yang diinginkan oleh kami dan oleh semua umatnya Nabi. Berikan ya Allah apa yang dihajatkan oleh kami dan dihajatkan oleh semua umatnya Nabi sepanjang zaman. Wafatkan kami dan wafatkan semua umatnya Nabi dalam keadaan husnul khatimah. Berikan dilapangkan, berikan kelapangan di alam kubur kami dan semua alam kubur ya semua umatnya Nabi. Bangkitkan kami ya Allah. Kumpulkan kami di padang mahsyar ya Allah dan semua umatnya Nabi dalam keselamatan dari-Mu, kebahagiaan dari-Mu, ketenangan, ampunan dan rahmat serta kasih sayang dari-Mu. Dan masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama diri-Mu dan Rasul-Mu tanpa hisab ya Allah, di surga yang paling tinggi bersama seluruh keluarga besar kami tidak terkecuali. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, dekatkan kami dengan Rasulullah ya Allah. Dekatkan kami dengan Nabi Allah ya Allah. Dekatkan kami ya Allah dengan kekasih-Mu ya Allah. Tambahin terus ilmu kami tentang diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan bulan Maulid 1444 Hijriah ini ada komitmen dari kami ya Allah untuk menambah pengetahuan kami tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua yang membersamainya, dari orang-orang tuanya, istri-istrinya, anak keturunannya, dan kemudian sahabat-sahabatnya. Dan berikan pengetahuan kami yang membawa kami kepada cintanya Nabi dan kecintaan terhadap Nabi. Berikan kami pengetahuan yang bisa menambah semangat kami mengerjakan amalan ini, amalan itu dari sunnahnya Nabi. Berikanlah kami pengetahuan ya Allah yang bisa mendekatkan kami kepada syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Sampai ketemu di pembahasan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah membuka kelembutan hati kita dan mau melihat kebenaran, mau mempertanyakan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala, mau kemudian memahami kedengkian kita, mau memahami keburukan kita, mau memahami kebusukan kita, dan menghormati hak-hak orang lain dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Insyaallah ya, kita akan belajar lagi 3 ayat yang lain yang ada kosakata Muhammadnya. Allahumma shalli wa sallim yang sudah kita pelajari. Ali Imran 144 barusan ini. Kemudian Al-Ahzab nanti ayat 40, kemudian surah Muhammad ayat 2, dan surah Al-Fat ayat 29. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita baca dulu Fatihah sekali lagi, minta agar
diberi kesempatan bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW di dalam mimpi-mimpi kita, bisa melihat wajah Rasulullah, bisa menatap wajah Rasulullah dengan izin Allah di dalam tidur kita. Mudah-mudahan Allah memperkenalkan Nabi besar Muhammad SAW mendatangi kita, mendatangi orang-orang tua kita yang masih pada hidup, dan mendatangi anak keturunan kita hingga akhir zaman. Tidak ada di antara kita kecuali pernah melihat Rasulullah, pernah bertemu dengan Rasulullah, dan bahkan memeluk dan dipeluk oleh Rasulullah di dalam tidur kita, dalam mimpi kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Mari kita baca surat Al-Fatihah untuk hajat yang satu ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidina amin. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy midada kalimati. Sampai ketemu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah saya upload di feed, jadi bisa didengar oleh kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.